Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat semua. Kali ini Mimin akan menceritakan manhwa yang berjudul Disastro Necromancer. Menceritakan kisah tentang permainan telah menjadi kenyataan dan tatanan dunia terbalik. Satu-satunya pilihan adalah mendapatkan kelas dan naik level untuk menjadi lebih kuat. Untuk menjadi puncak dunia, pada hari mendapatkan kelas, Lin Moyu mendapatkan satu-satunya kelas tersembunyi Necromancer. Sejak hari itu dan seterusnya, Lin Moyu tidak akan mati kecuali semua panggilannya dimusnahkan. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai di suatu sekolah, di mana kepala sekolah yang bernama Lu Yun dari sekolah nomor 1 di Laut Barat, sedang menyampaikan sebuah pesan kepada muridnya. Murid-murid, setelah 3 tahun belajar, kalian seharusnya sudah akrab dengan semua konsep profesional. Hari ini akan menjadi hari kalian mengubah profesi. Ini juga jadi hari yang menentukan seluruh masa depanmu. Sekarang, aku akan berhenti berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Aku sangat berharap, kalian masing-masing dapat mencapai ketinggian Sukianyu, dan jadilah pilar masyarakat manusia kita. Terlihat di samping kepala sekolah, Lu Yun berdiri sesosok pria yaitu Tuan Sukianyu, level 80 penyihir suci, dan para murid terlihat antusias akan hari di mana mereka mengubah profesinya. Kemudian, kita dikenalkan dengan karakter utama dari cerita ini, yaitu Lin Moyu, murid dari sekolah nomor 1 di Laut Barat. Diceritakan, setelah datang ke dunia ini selama bertahun-tahun, akhirnya hari untuk mengubah profesi tiba. Dunia ini menyatu dengan dunia game. Tidak hanya ada salinannya dari dunia rahasia alternatif, ada juga monster di alam liar. Profesional, setelah mengubah profesi, bisa mendapatkan pengalaman melalui menaklukkan dunia rahasia alternatif, dan membunuh monster dan iblis. Dengan cara ini, mereka dapat naik level dan meningkatkan keterampilan mereka. Meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Banyak manusia di masa lalu bertarung dan membunuh monster untuk menciptakan ruang bagi manusia untuk hidup. Itu sebabnya kita hidup hari ini dengan damai dan aman. Tentu saja, di dunia ini yang paling diuntungkan adalah mereka dengan profesi yang berhubungan langsung dengan pertempuran. Di belakang itu adalah mereka yang berprofesi terkait dengan pembantu. Akhirnya adalah mereka yang memiliki profesi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Profesi yang berkaitan dengan pertempuran dan tambahan dapat diklasifikasikan menjadi 5 level: rendah, menengah, lanjutan, langka, dan legendaris. Bahkan mungkin tidak ada satu orang pun dalam 10 tahun untuk diubah menjadi profesi tingkat legendaris di West Ocean. Kemudian terlihat lingkaran sihir untuk mengubah profesi, dan kepala sekolah Lu Yun berkata, arah untuk konversi telah dibuka. Kemudian salah satu teman Lin Moyun, yaitu Gao yang berkata, Moyu, profesi apa yang paling kau ingin ubah? Katakan padaku. Tidak ada salahnya memberitahuku. Aku ingin berubah menjadi seorang kesatria, lihatlah aku. Jika aku benar-benar berubah menjadi seorang kesatria, aku akan terlihat sangat keren, dan aku bisa melindungi semua cewek-cewek. Kau dan Siasu sama-sama memiliki nilai bagus. Kau mungkin akan berkonversi menjadi profesi yang cukup bagus. Kemudian salah satu murid lain berkata, Gao Yang, apa yang kamu katakan dengan si pendiam? Bagaimanapun dia tidak akan menjawabmu. Ya, nilainya sedikit lebih baik, apa bagusnya itu? Mungkin hari ini dia hanya akan beralih ke profesi yang berhubungan dengan keseharian kehidupan. Jangan seperti ini, Moyu tidak terlalu suka berbicara. Ucap Gao Yang. Kemudian kepala sekolah sedang mengobrol dengan seorang pria tua yang bernama Sang Tian, level 52, seorang Array Master, dan kepala sekolah Lu Yun berkata, Guru Sang, maaf mengganggumu hari ini. Tak apa. Ini adalah tugasku, sahut Gurun Sang. Kemudian Moyu yang melihat Guru Sang berpikir, orang tua itu adalah Master Array. Itu adalah salah satu profesi langka yang terkait dengan pembantu. Kemudian kepala sekolah Lu Yun berkata, selanjutnya aku akan memanggilmu masing-masing dengan nama yang kupanggil harus masuk ke konversi Array. Yang pertama adalah Suda. Dan orang pertama pun masuk ke konversi Array. Dan dia berubah profesi terkait kehidupan sehari-hari, yaitu petani. Dan sudah kaget dan berpikir. Tidak hanya itu terkait dengan kehidupan sehari-hari. Itu juga seorang petani, dan para murid lain pun berkata, sudah diubah menjadi petani. Petani tidak seburuk itu. Dia tidak bisa naik level di masa depan untuk menjadi petani besar, atau bahkan petani suci. Sungguh tidak seburuk itu.
Benar, dalam profesi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, sungguh tidak seburuk itu. Benar. Dalam profesi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, bercocok tanam tidaklah buruk. Kemudian orang kedua juga berubah profesi terkait dengan kehidupan sehari-hari yaitu masak, dan dia berkata, ayahku adalah koki. Aku tidak berpikir aku akan berubah menjadi koki juga. Anak sama seperti ayah, Guru Zhang yang melihat beberapa perubahan profesi berkata, siswa tahun ini sangat rata-rata ya. Bahkan profesi langka pun belum muncul, sahut kepala sekolah Luyun. Mengapa kita bahkan berbicara tentang profesi langka? Profesi langka tidak muncul di sekolahmu selama bertahun-tahun. Konversi kelanjutan profesi terkait pertempuran sudah cukup baik, ucap Guru Zhang. Ya, hanya sedikit yang berubah menjadi profesi langka. Aku berharap terlalu banyak, sahut kepala sekolah Luyun. Kemudian orang berikutnya yang dipanggil adalah Xiasui. Dan dia berkata sambil memperhatikan Moyu, Lin Moyu, aku akan memberitahumu siapa yang jenius sebenarnya hari ini. Dan berpikir, meskipun kami dikenal di sekolah sebagai dua orang jenius, kamu selalu sedikit di atasku. Dan dia berkata sambil memperhatikan Moyu, Lin Moyu, aku akan memberitahumu siapa yang jenius sebenarnya hari ini. Dan berpikir, meskipun kami dikenal di sekolah sebagai dua orang jenius, kamu selalu sedikit di atasku, aku tidak akan mengakui kegagalan. Guru Zhang yang memperhatikan orang berikutnya yang maju berkata, anak ini tidak buruk. Guru Zhang, mengapa kau berkata seperti itu? Tanya kepala sekolah Luyun, kekuatan mental anak perempuan ini lebih dari 2 kali lipat dari biasanya orang. Dia mungkin berubah menjadi mage, sambung Guru Zhang. Mage, itu adalah profesi terkait pertempuran tiket lanjut, jika itu adalah penyihir spesial, maka itu adalah profesi yang langka. Sahut kepala sekolah Luyun dengan terkejut. Xiasui pun maju dan memasuki konversi profesi, dan yang terjadi selanjutnya adalah hal yang mengejutkan. Ada sebuah ledakan aura di atas arai konversi, dan itu merupakan pemandangan yang abnormal, yang menjadi tanda profesi yang langka. Dan Xiasui mendapatkan profesi terkait pertempuran yaitu elemental mage, profesi langka, dan semua murid berteriak heboh. Wow, Xiasui luar biasa. Dia benar-benar berubah menjadi profesi terkait pertempuran langka, elemental mage, sangat kuat. Dikatakan bahwa setelah naik level, penyihir elemen tingkat magis dapat menghancurkan seluruh samudera barat dengan satu mantra. Memang jenius, reputasi yang memang layak. Gadis kecil, kau benar-benar tidak buruk. Ucap Guru Zhang. Terima kasih senior atas pujianmu. Sahut Xiasui. Dan teman-teman perempuannya berkata, Xiasui sangat luar biasa. Profesi terkait pertempuran langka, itu benar-benar langka seperti bulu burung Venis atau tanduk karakter mitos. Kali ini, kami pasti akan mengalahkan Lin Moyu, pria yang dibenci semua orang. Dan orang yang dipanggil untuk memasuki konversi profesi adalah Lin Moyu. Kepala sekolah Luyun bertanya, Guru Zhang, apa pendapatmu tentang anak ini? Selain terlihat sangat tenang, sebenarnya tidak ada yang istimewa darinya, jawab Guru Zhang. Kami memiliki 2 jenius di sekolah kami. Anak sebelumnya Xiasui adalah nomor 2, anak ini, Lin Moyu adalah nomor 1, ucap kepala sekolah Luyun. Tidak ada korelasi yang berbeda antara nilai dan konversi hasil. Kau harus tahu ini, sahut Guru Zhang, kepala sekolah Luyun berpikir, jika Lin Moyu beralih ke profesi langka lainnya, dan tiba-tiba saat Moyu sudah masuk ke konversi profesi, tiba-tiba muncul pemandangan abnormal yang membuat area sekitar berangin hingga berdampak sampai ke atas langit berbentuk pusaran medan listrik. Para murid menjadi heboh dan berkata, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba anginnya kencang sekali? Lihat, ada banyak begitu awan di langit. Tidak dikatakan bahwa ada hujan hari ini. Angin ini sangat dingin. Selain para murid, kepala sekolah Luyun juga terkejut dan bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Guru Zhang berkata, pemandangan yang tidak normal. Kepala sekolah Luyun berkata, pemandangan abnormal selama konversi, dan berpikir, pemandangan abnormal sebesar ini, mungkinkah profesi langka lainnya? Apakah ini terkait pertempuran atau terkait tambahan? Xiasui pun berkata, mustahil, aku tidak akan kalah darimu, dan berpikir, pergerakan penglihatan abnormal ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya selama konversiku, dan terlihat, ada yang muncul di atas awan. Sebuah pusaran di langit semakin membesar, dan terlihat sebuah bayangan turun dari pusaran tersebut seperti pasukan.
Dan ternyata itu adalah pasukan skeleton, dan tentunya, hal ini membuat para murid kaget dan ketakutan. Pasukan skeleton terlihat semakin banyak, yang turun, dan semakin mendekat. Xia Sui berpikir, meski aku tahu ini hanyalah pemandangan abnormal, aku tidak bisa melawan hal-hal itu, hingga pada akhirnya, aura hijau berbentuk arwah masuk ke dalam tubuh Mo Yu, dan konversi berhasil dengan profesi terkait pertempuran, yaitu Dead Soul Mage, satu-satunya jenis profesi tersembunyi. Mo Yu berpikir, profesi tersembunyi. Dan itu adalah satu-satunya jenis profesi yang tersembunyi. Ini berarti aku satu-satunya Dead Soul Mage di dunia ini, kecuali aku mati, tidak akan ada orang lain yang sama seperti aku. Profesi tersembunyi satu-satunya ini tidak hanya terlihat kurang langka, itu juga terlihat kurang legendaris. Dan para murid pun membicarakan Lin Mo Yu, dia sangat luar biasa, benar-benar diubah menjadi profesi tersembunyi, dan itu satu-satunya jenis profesi tersembunyi. Bagaimana keberuntungan pendiam begitu baik? Mungkinkah ada sesuatu yang salah dengan Rai? Tidak ada yang mengatakan bahwa profesi tersembunyi pasti akan jadi kuat. Ada banyak contoh dalam sejarah di mana orang dengan profesi tersembunyi tidak begitu kuat. Tapi, pemandangan abnormal dari sebelumnya begitu menakutkan. Dan juga, profesinya adalah Dead Soul Mage. Mungkinkah dia akan bekerja dengan DID sepanjang waktu? Lagi pula dia tidak berbicara, bukankah itu tepat baginya untuk bekerja dengan DID? Tak perlu bicara, satu-satunya jenis profesi tersembunyi jauh lebih baik daripada yang kubayangkan. Mo Yun pun berpikir, profesi tersembunyi ini lebih baik daripada yang kupikirkan. Saat berjalan, Lin Mo Yun dipanggil oleh Guru Jiang, dan Mo Yu berkata, apa yang diperintahkan senior? Aku belum pernah melihat profesi tersembunyi yang seperti ini, bukan? Bisakah kau mendemonstrasikan skillmu? Ucap Guru Jiang, mohon tunggu sebentar, senior. Sahut Mo Yu. Dan Mo Yu pun mengecek status dirinya, terlihat dari status nama Lin Mo Yu, profesi Dead Soul Mage atau satu-satunya. Level 1 Forward Flexibility Hold 10 PT Mental Strength 20 PT Equipment masih belum ada Summoning Space, ada 10 PT Skill Summon Skeleton Warrior level 1 dan ada tahapan dalam Summoning Skeleton dari Black Metal, Bronze, Silver, Gold, Diamond, Legendary, God level, dan skill lainnya yaitu Soulfire level 1 bakar jiwa target buat luka bakar. Tingkat cedera tergantung pada kekuatan mental dan skill. Mo Yu berpikir, fakta bahwa aku perlu meningkatkan kekuatan mentalku membuktikan bahwa Dead Soul Mage dikategorikan sebagai profesi mage. Tapi, fakta bahwa aku memanggil prajurit skeleton membuatnya juga tampak seperti profesi summoner. Dan kemudian, Mo Yu mengucapkan skill yaitu Summon Skeleton Warrior. Dan tiba-tiba, muncul Skeleton Warrior di belakang Mo Yu, dengan status level 1 yaitu Black Metal, Power, Flexibility, Mental Strength, Hold berada di 15 PT. Skill tidak ada. Para murid kaget karena Lin Mo Yu benar-benar mampu memanggil skeleton itu dari belakang awan, kali ini benar-benar nyata. Kemudian, Guru Jiang mencoba memberikan serangan terhadap Black Metal Skeleton Warrior untuk mengetahui responnya. Kemudian muncul sebuah jendela notifikasi di Mo Yun, Skeleton Warrior diserang. Apa akan melawan balik? Jika keputusan tidak dibuat dalam 10 detik, prajurit skeleton akan otomatis melawan balik. Mo Yu pun berkata, jangan bergerak, sehingga Skeleton Warrior hanya diam saja, kewaspadaan yang cukup tinggi, ucap Guru Jiang. Dan berpikir, aku seorang profesional level 52, Lin Mo Yu hanya level 1. Skeleton yang dia panggil benar-benar menunjukkan permusuhan terhadapku. Tapi prajurit skeleton ini memakai atributnya umum dan Lin Mo Yu masih level 1. Belum bisa menentukan apakah profesinya kuat atau lemah, mungkin setelah dia naik level, skeletonnya juga akan lebih kuat. Terima kasih, teruslah bekerja keras. Mungkin kau akan berhasil di masa depan, sambung Guru Jiang, dan Lin Mo Yu pun berjalan bersama Skeleton Warrior yang berjalan mengikutinya di belakang. Gao Yang pun berkata, Mo Yu, bisakah aku menyentuhnya? Apakah skeleton ini kuat? Kemungkinan besar lebih kuat darimu, sahut Mo Yu. Benarkah? Aku tidak terlalu percaya, itu terlihat sangat compang-camping, sambung Gao Yang. Dan murid berikutnya adalah Gao Yang. Aku akan beralih profesi dulu, kita bicara lagi nanti, ucap Gao Yang sambil berlari. Mo Yu mengucapkan sebuah kata, ambil kembali, sehingga Skeleton Warrior pun menghilang, dan masuk ke Summoning Space.
Dan Moyu berpikir, begitulah adanya, summoning space dapat menyimpan hal-hal yang ku bisa summon, dan aku bisa memanggilnya lagi kapanpun aku mau, tanpa harus menggunakan lebih banyak kekuatan mental. Jumlah yang dapat ditampung oleh summoning space akan meningkat saat aku naik level juga. Naik level ya. Sebelumnya ketika aku mengubah profesi, kupikir aku melihat Dead Soul Mage yang sebenarnya. Suatu hari, aku juga akan bisa membunuh naga besar dalam hitungan detik, dan Gao Yang pun kembali dan berkata, bagaimana? Sudah kubilang, aku akan bisa berubah menjadi warrior. Di masa depan, saat kita melawan ruang alternatif bersama, aku akan berdiri di depanmu. Jika mereka ingin membunuhku, mereka harus melangkahi mayatmu, hahaha. Kau mengatakan itu terbalik, ucap Moyu. Dan diketahui, Gao yang mendapat profesi terkait pertempuran yaitu Sword Shield Warrior, profesi level lanjutan, kau akhirnya mau membuka mulut. Aku mengatakan itu demi suatu tujuan. Apakah kau tidak menyadarinya? Sahut Gao Yang. Kemudian, kepala sekolah Luyum berkata, murid-murid, konversi telah berakhir, tidak masalah profesi apa yang kalian ubah. Sekolah kita telah menyiapkan area untuk kalian semua naik level. Besok, ruang alternatif pemula West Ocean juga akan dibuka, kuharap semua orang bekerja keras untuk naik level. Dapatkan skor bagus pada ujian besar minggu depan, dan selesaikan setiap tugas sekolah kalian. Dan para murid pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Moyu pun berpikir, monster di ruang alternatif pemula berkisar dari level 1 sampai level 8. Jumlahnya juga tidak banyak. Tingkat kesulitannya juga sangat rendah. Dibandingkan dengan alam liar, ini jauh lebih aman. Kemudian, Xiasu memanggil Lin Moyu. Xiasu pun berkata, Lin Moyu, aku ingin bersaing denganmu. Kita akan bersaing siapa yang mendapat skor lebih tinggi pada ujian besar. Apakah kau berani bersaing denganku? Moyu hanya menjawab dengan kata oh. Dan tidak terlalu merespon dengan ucapan Xiasu. Namun Xiasu menganggap hal tersebut adalah iya, dan berkata, sepakat, aku tidak akan kalah darimu selamanya, dan berpikir, meskipun aku kalah darimu sekali lagi hari ini selama upacara konversi, aku tidak akan mengakuinya. Cerita berpindah di rumah Lin Moyu. Dengan dia sedang memandang sebuah foto, dan berkata, Nek, aku berhasil diubah menjadi profesi yang tersembunyi. Kak, tunggu aku. Aku akan masuk ke sekolah Xiaxing juga, dan tiba-tiba ada sebuah ketukan di pintu. Dan Moyun pun berjalan membuka pintu. Ternyata kepala sekolah Luyun datang berkunjung. Dan berkata, Moyun, ambil kebutuhan sehari-hari ini untuk sekarang. Dan kepala sekolah Luyun berpikir, tahun lalu, satu-satunya orang yang masuk ke sekolah Xiaxing adalah saudaranya. Aku berjanji untuk merawat saudaranya dengan baik, untuk meyakinkan dia pergi ke Xiaxing, aku harus menempatkan janjiku. Dan Moyun pun berterima kasih kepada kepala sekolah Luyun. Dan dia mengingatkan kepada Moyu untuk datang ke ruang alternatif besok. Kemudian saat hari semakin larut, tiba-tiba muncul sebuah notifikasi sistem di depan Moyun. Pengunduhan sistem. Moyun kaget dan berkata, mengapa tiba-tiba? Dan notifikasi berikutnya muncul yang mengatakan, telah diidentifikasi bahwa host telah membangkitkan profesi Dead Soul Mage. Memenuhi persyaratan untuk profesi ini, sistem bakat mengikat. Mulai mengekstrak sumber dunia. Penyempurnaan skill selesai. Selamat host, karena membangkitkan satu-satunya jenis bakat seperti dewa. Peningkatan keseluruhan level 1. Selamat host, kemampuan pasif. Xiaxing Harm, meningkatkan keseluruhan level 1. Dampak dari semua skill meningkat 5 kali lipat. Xiaxing Harm, dengan ini, damage yang diterima Mage dapat dialihkan ke dalam objek summon dan dapat dikendalikan. Moyu kaget dan berkata, menambahkan 1 talent dan 1 kemampuan pasif. Hasil ini secara harfiah dapat dianggap sebagai level dewa. Dan Moyu memanggil kembali Skeleton Warrior untuk mencek statusnya. Dan benar saja, status poin dari Black Metal Skeleton Warrior naik menjadi 5 kali lipat. Yang awalnya, poin rata-rata 15 dan sekarang menjadi 75 poin, Moyu berpikir, kemampuan prajurit skeleton jadi 5 kali lipat. Dengan kemampuan Xiaxing Harm, aku tidak akan terkalahkan oleh orang-orang dari level yang sama.